Halo guys, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak dalam Royman BTKP Channel. Kali ini saya akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu mengenai mitos dan fakta dari serangan jantung. Yuk kita masuk ke mitos pertama. Enggak ya, banyak orang yang udah kena serangan jantung masih sehat-sehat saja. Yang penting kita harus sadar akan tanda dan gejala dari sebuah serangan jantung, yaitu nyeri dada atau rasa tidak nyaman pada dada kita yang disebut anggina. Rasanya seperti dada Anda tertekan, sesak atau terasa penuh, terutama di bagian tengah atau sebelah kiri. Mungkin juga akan terasa seperti ada sensasi terbakar. Ini adalah gejala yang sangat umum pada serangan jantung. Terjadi karena suplai oksigen ke jantung itu berkurang. Sesak nafas. Anda mungkin merasa tidak dapat menarik nafas atau sangat sulit ketika mau bernafas. Berkeringat. Anda mungkin berkeringat dingin bahkan jika Anda tidak mengerahkan tenaga. Nah, ini yang orang-orang khawatirkan. Biasa mereka mengeluhkan tangannya berkeringat. Mual dan muntah. Jika Anda mengalami gejala-gejala di atas dan juga mengalami mual dan muntah, ini bisa diakibatkan karena kurangnya suplai oksigen ke sistem pencernaan. Rasa sakit yang menjalar. Nah, ini juga gejala yang tidak kalah pentingnya. Biasa rasa nyeri yang dirasakan akan berawal dari daerah dada dan menjalar ke daerah tangan, leher, rahang, punggung, dan bagian ulu hati atau perut. Kepala terasa pening dan pusing. Rasa pusing dan pening dapat terjadi jika suplai darah ke otak sudah berkurang, bahkan bisa menyebabkan seseorang pingsan, guys. Jadi kita dan orang terdekat harus tahu dulu, guys, tanda-tanda seseorang kena serangan jantung. Jadi bisa sigap dan tanggap jika melihat salah satu dari gejalanya, guys. Nah, ini seringkali bikin orang salah paham dan panik. Pasti banyak dari kalian yang tiba-tiba nyeri dada kiri, terus langsung googling dan self-diagnose kalau kalian punya penyakit jantung. Hayo, ngaku. Ini nggak benar ya guys. Jadi sebenarnya nyeri dada hebat memang sering terjadi pada serangan jantung. Tetapi serangan jantung nggak selalu ada nyeri dada ya guys. Mungkin hanya timbul sebagai rasa tidak nyaman pada dada. Rasa nyeri pada dada ini bisa disebabkan juga oleh masalah pernafasan, cedera, ketegangan otot, ansietas, panic attack, dan GERD atau MAH. Itu bisa dilihat dari konten saya yang lain. Jadi nggak selalu ya guys nyeri dada itu langsung serangan jantung. Tidak begitu ya saudaraku. Serangan jantung biasanya memang kesannya dadakan. Tapi mayoritas penderita serangan jantung sebenarnya pasti sudah diingatkan oleh tubuh bakal kejadian nih. Seperti rasa nyaman pada dada, kesulitan bernapas, dan kelemahan. Tapi kadang memang sulit tuh disadari ya guys. Dan serangan jantung itu bisa terjadi kapan saja loh. Bahkan pas tidur aja bisa kena serangan jantung. Jadi nggak harus saat aktivitas yang berat guys. Nah, ini kenapa kita bahas poin selanjutnya ya. Eits, jangan salah guys, memang benar riwayat serangan jantung di keluarga itu adalah salah satu faktor risiko yang cukup signifikan bagi seseorang untuk terkena serangan jantung. Tapi, hipertensi, obesitas, diabetes, dan terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang yang nggak bisa lepas rokok, serta pola hidup tidak sehat dan konsumsi yang tidak diatur. Itu juga pemicu terjadinya serangan jantung. Intermezzo dikit ya. Jadi sampai sini masih belum tahu kan proses kenapa seseorang bisa kena serangan jantung. Tuh gimana? Serangan jantung terjadi ketika sebagian otot jantung tidak mendapatkan cukup darah yang kaya oksigen akibat penyumbatan atau penyempitan di salah satu arteri yang memasuk jantung. Dan biasanya sumbatannya itu sudah lebih dari 60-70%. Hal ini dapat terjadi karena penumpukan timbunan lemak di dalam arteri atau bekuan darah yang menyumbat arteri tersebut. Tanpa oksigen yang cukup, otot jantung dapat menjadi rusak atau mati. Dan sehingga menimbulkan gejala seperti nyeri dada, sesak nafas, dan kelelahan.
Setelah serangan jantung, otot jantung yang rusak dapat mencoba memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi proses ini memerlukan waktu dan mungkin memerlukan perubahan gaya hidup, obat-obatan, atau kadang-kadang pembedahan. Nah, rokok, hipertensi, diabetes, kolesterol, dan obesitas, satu lagi juga mungkin pola makan dan juga stres ya, juga penting ya. Ini yang memicu dan mendorong terjadinya proses tersebut, guys. Nah, ini miskonsepsi yang sering terjadi, terutama di kalangan anak muda dan dewasa muda ya. Banyak orang yang makan seenaknya dan tidak mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuhnya karena berpikir bahwa penyakit ini seperti cuman terjadi karena umur. Sangat salah ya, guys. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, serangan jantung memiliki berbagai macam faktor atau resiko dan penyebab. Jadi bagi kaula muda, stop rokok dan hidup sehat. Pertama, hidup sehat. Makan makanan rendah lemak, kolesterol, dan garam. Makan banyak buah, sayur, dan protein, khususnya sayur-sayuran yang berserat. Kita juga harus banyak olahraga dan menjaga berat badan optimal. Kalau punya hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi, harus rutin dikontrol. Jauhi rokok, perokok aktif maupun pasif, sama berisiko. Kurangin alkohol. Lihat konten saya sebelumnya juga mengenai alkohol. Jangan stres, guys. Stres juga salah satu faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Makanya, rileks, santai, dan jangan stres. Nah, begitu guys. 5 mitos serangan jantung dan faktanya. Gimana? Jadi lebih tahu kan soal serangan jantung? Semoga informasi ini bermanfaat guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Salam sehat, Dr. Royman.